Tiap hari, kita tuh kayaknya dibanjirin informasi ya kan? Berita, opini, seliweran di mana-mana. Pertanyaannya, gimana caranya kita misahin mana yang cuma omong kosong sama mana argumen yang beneran kuat? Nah, itu dia yang bakal kita bedah bareng-bareng hari ini. Yuk, langsung aja kita mulai. Pasti pernah dong, lagi enak-enak scroll media sosial, nemu judul yang heboh banget. Terus kita langsung mikir, tunggu-tunggu, ini beneran nggak sih? Wajar banget kok, kita semua tuh cenderung lebih gampang percaya sama sebuah pendapat kalau ada bukti yang jelas di baliknya. Nah, disinilah letak perbedaannya. Argumen yang lemah itu ibaratnya kayak rumah tanpa fondasi. Gampang banget goyah. Isinya biasanya cuma emosi atau tuduhan tanpa dasar. Sebaliknya, argumen yang kuat itu kerasa kokoh karena dibangun di atas data, fakta, dan alur pikir yang logis. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama. Kita bakal bedah anatomi atau ya kerangka dasar dari sebuah argumen. Gampangnya gini, teks argumentasi itu bukan sekedar tulisan yang isinya curhat atau opini doang. Penulisnya punya misi buat meyakinkan kita, para pembaca. Caranya, ya dengan menyajikan bukti-bukti yang masuk akal dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, ada 4 ciri utama yang bikin sebuah argumen itu jagoan lah. Pertama, ya jelas harus ada opini si penulis. Kedua, nah ini nih yang paling penting, harus ada data dan fakta sebagai amunisinya. Ketiga, analisisnya juga harus runut, masuk akal. Dan yang terakhir, bahasanya itu loh harus jelas, to the point, jadi pesannya nggak muter-muter. Selanjutnya, kita bakal jadi detektif bahasa. Kita mau intip senjata apa aja sih yang biasanya dipakai penulis buat ngebangun argumen yang meyakinkan? Dalam kotak peralatan seorang penulis tuh ada banyak isinya. Ada kata kerja, kata penghubung, semuanya penting buat merangkai kalimat yang enak dibaca. Tapi buat kita yang lagi nganalisis argumen, ada 2 hal yang wajib banget kita pisahin dan pahami betul, yaitu fakta dan opini. Nah, ini dia nih kuncinya. Fakta itu objektif. Artinya, bisa dibuktiin bener atau salahnya. Bisa dicek lewat data. Contohnya, Indonesia merdeka tahun 1945. Jelas itu fakta kan? Beda sama opini. Opini itu subjektif. Isinya ya penilaian pribadi. Kayak bilang, menurut saya, rendang itu makanan paling enak sedunia. Nah, itu opini. Bisa ngebedain 2 hal ini, itu superpower pertama buat jadi pemikir kritis. Oke, kita lihat contoh nyatanya. Coba deh perhatiin kalimat di layar. Ada angka yang spesifik, 53,5%. Ada tahun yang jelas, 1954. Detil-detil kayak gini itu petunjuk penting yang bisa kita telusuri kebenarannya. Betul banget. Karena kita bisa melacak data ini, kita bisa verifikasi kebenarannya dari sumber-sumber sejarah atau statistik, maka pernyataan ini jelas sebuah fakta. Nggak bisa dibantah. Sekarang, kita bandingin sama contoh yang satu ini. Coba deh perhatikan kata diharapkan. Itu kan bukan sebuah kepastian ya, tapi lebih ke sebuah harapan. Terus ada kalimat efektivitasnya masih terbatas. Ini jelas sebuah penilaian, bukan angka pasti yang bisa diukur. Nah, karena ada unsur harapan dan penilaian pribadi itulah, kalimat ini masuknya ke kategori opini. Pendapat satu orang bisa aja beda dengan orang lain soal apa sih artinya efektivitas terbatas itu. Oke, selain bahan-bahan bahasanya, sebuah argumen yang hebat juga butuh cetak biru atau kerangka yang kokoh. Yuk, kita lihat strukturnya. Strukturnya sebenarnya klasik banget dan gampang diingat. Cuma ada 3 bagian. Pendahuluan buat membuka, badan argumen sebagai isi utamanya, dan kesimpulan sebagai penutup. Pendahuluan itu ibarat pembuka di sebuah pertunjukan lah. Di sini, penulis ngenalin topik yang mau dibahas dan biasanya langsung ngasih gambaran awal tentang posisi atau pendapat mereka. Nah, disinilah dagingnya. Badan argumen itu tempat penulis menggelar semua bukti, data, fakta, dan alasan-alasan logisnya untuk mendukung opininya. Ini adalah jantung dari keseluruhan argumen. Terakhir, kesimpulan. Fungsinya bukan cuma merangkum, tapi juga mengunci argumen. Penulis bakal menegaskan lagi poin utamanya, dan seringkali diakhiri dengan ajakan bertindak biar lebih ngena di pikiran pembaca. Oke, kita udah bedah semuanya nih, dari bahasa sampai strukturnya. Mungkin sekarang ada yang nanya, terus buat apa saya repot-repot tahu semua ini? Wah, pertanyaan bagus banget. Jawabannya simple. Ini bukan cuma soal teori di sekolah. Ini adalah satu keahlian yang esensial banget di zaman sekarang. Kenapa penting? Soalnya, ini ngasah cara kita berpikir.
Kita jadi bisa nyusun gagasan kita sendiri dengan lebih runut dan meyakinkan. Dan yang paling krusial di era digital, kita jadi punya filter yang ampuh buat nyaring informasi. Kita jadi nggak gampang kemakan hoaks atau opini yang nggak ada dasarnya. Persis seperti yang dibilang kutipan ini, bisa ngebedain argumen kuat dan lemah itu bukan lagi cuma urusan akademis. Ini adalah keahlian dasar buat bertahan hidup secara intelektual di dunia yang serba riuh ini. Nah, sekarang peralatannya udah ada di tangan Anda nih. Tantangannya adalah, argumen apa yang mau Anda bedah hari ini? Mulai sekarang, setiap kali Anda baca berita atau lihat postingan di media sosial, coba deh aktifkan mode kritis Anda. Jangan cuma jadi konsumen pasif, tapi jadilah seorang analis informasi.